Jalan yang lurus itu bukan jalan lempang, nggak ada hambatan. Tetapi jalan lurus itu maksudnya adalah jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dan memelihara ciptaannya. Kalau makhluk diciptakan Allah, ditakdirkan sekian lama hidupnya, maka Allah pastikan di dalam umurnya ini, di dalam jangka hidupnya ini akan Allah beri rezeki. Meskipun lika-liku kehidupannya bisa naik turun luar biasa, tetapi setiap makhluk dijamin hidupnya oleh Allah Ta'ala sampai datang ajalnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada sebaik-baik insan, teladan bagi orang-orang beriman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap sekali semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir, di hari kiamat, dan kita berada di panji beliau, di bawah bendera beliau, sehingga selamat di akhirat kelak. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Aman yang dirahmati oleh Allah, pada subuh kali ini saya ingin mengingatkan kita semua kepada satu kisah yang sangat indah yang Allah Ta'ala memulai dengan kalimat wa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, inilah satu di antara kisah paling indah, paling menakjubkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang fiktif, semuanya nyata, semuanya pernah terjadi, dan kisah-kisah itu bagian dari tentara-tentara Allah untuk menjadikan orang beriman makin kuat imannya, kekafiran tampak kebodohannya, tampak kegelapannya, dan dengan kisah-kisah indah inilah kebenaran iman, kebenaran Islam akan tampak benderang, baik bagi orang-orang beriman itu sendiri maupun nantinya bagi orang-orang yang ingkar. Ya, dia adalah seorang mantan budak. Bukan hanya mantan budak, kisahnya bahkan juga berawal dari kegelapan sumur. Tokoh kita ini dibuang di dalam sumur, diambil oleh kafilah, lalu dijual di pasar budak. Kemudian beliau dijadikan budak, dijadikan pembantu di satu wilayah yang jauh dari rumah orang tuanya. Padahal waktu itu beliau masih kecil, sampai kemudian ketika beliau menginjak dewasa atau awal-awal masa dewasa, ada yang mengatakan kira-kira usianya sekitar 18 tahun, ketampanan wajah beliau memukau, mempesona istri majikannya sendiri. Dan kemudian beliau hendak diperkosa. Jadi sudah mantan budak, calon korban perkosaan. Dan beliau nggak mau. Dan kemudian ketika beliau nggak mau, dan juga nanti diajak berzina oleh wanita-wanita lainnya, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala agar dihindarkan dari tipu daya para wanita yang dikuasai oleh hawa nafsunya tersebut. Maka Allah Ta'ala kabulkan doa tokoh kita ini, dan kemudian tokoh kita ini Allah masukkan ke dalam penjara untuk menyelamatkannya dari tipu daya dunia. Dan Masya Allah, di penjara sang napi yang terzolimi ini bukan napi karena berbuat salah, tetapi napi karena difitnah ini malah dakwah. Dakwah di dalam penjara. Padahal yang namanya penjara temannya tidak baik. Tetapi Allahu Akbar, di dalam penjara dia dakwahi orang-orang yang ada di sana, termasuk 2 orang pemuda yang masuk bersamanya. Dan kemudian dengan izin Allah Ta'ala, setelah beliau, tokoh kita ini keluar dari penjara, beliau bisa mengurusi negeri itu bernama Mesir,
dan kemudian beliau bisa membantu Mesir keluar dari musim pacekliknya. Siapakah dia? Betul sekali. Dialah tokoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan nama Al-Khair, Ibnul Khair, Ibnul Khair, Ibnul Khair. Yang baik, yang mulia, anak dari seorang yang baik lagi mulia, cucu dari seorang yang baik lagi mulia, buyut, benar ya buyut ya, di atasnya cucu itu apa namanya, buyut ya, atau cicit. Cicit dari seorang, buyutnya adalah seorang yang khair juga, mulia. Maksudnya siapa? Yaitu Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Yusuf alaihissalam nanti Allah Ta'ala takdirkan menjadi nabi. Ayahandanya adalah seorang nabi, kakeknya Ishak juga seorang nabi, kakek buyutnya Ibrahim alaihissalam adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Masya Allah. Maka pada Yusuf alaihissalam Allah tunjukkan keindahan cerita orang-orang beriman. Allah tunjukkan lika-liku kehidupan bahwa as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus itu bukan jalan lempang, nggak ada hambatan, tetapi jalan lurus itu maksudnya adalah jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, jalan kebenaran, jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah Ta'ala, jalan yang tidak menyimpang. Bisa jadi as-sirat al-mustaqim itu naik turun, seperti naik turunnya lika-liku kehidupan Yusuf alaihissalam. Lihat, kisah indah ini dimulai dari ketika beliau bermimpi. Di dalam mimpinya ini beliau melihat ada 11 bintang, matahari dan rembulan semuanya sujud kepada beliau. Maka ketika berita ini, mimpi ini disampaikan kepada ayahandanya Zakaria, bukan Zakaria ya, Yakub alaihissalam, maka Yakub mengatakan itu tanda engkau akan dijadikan nabi sebagaimana yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada ayahmu, kakekmu dan kakek buyutmu. Allahu Akbar. Lihat, awalnya adalah berita yang baik, tetapi Allah Ta'ala kemudian uji Yusuf alaihissalam ini bukan dengan mudahnya hidup, tetapi dijauhkan dari ayah bundanya tercinta, dibuang ke sumur, bahkan yang membuang adalah saudaranya sendiri. Coba, kenakalan macam apa ini? Kalau anak nakal nyubit saudaranya, mungkin. Anak nakal kelahi bertengkar sama saudaranya sampai ada yang nangis, masih biasa. Tetapi ini kenakalan yang luar biasa. Karena dihasut oleh iblis dan wadiabalanya, maka saudara-saudara Yusuf membuangnya ke sumur. Tega benar. Maka Allah Ta'ala rencanakan yang lebih baik daripada makar orang-orang yang berbuat maksiat. Allah selamatkan Yusuf, diambil oleh kafilah, meskipun dijadikan budak, beliau ditempatkan di satu wilayah yang baik, lalu kemudian beliau tumbuh dewasa, tetapi ternyata ujian belum selesai. Dibuang ke sumur sudah, dijadikan budak sudah, kerja sebagai pembantu sudah. Ketika beliau sedang mekar sebagai seorang pemuda rupawan, ternyata beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan goda dunia. Ada wanita cantik, istri majikannya sendiri, menawarkan zina kepadanya di tempat yang asing. Dan Masya Allah, Yusuf alaihissalam lolos. Beliau melihat burhan minallah, satu tanda dari Allah Ta'ala, yaitu tanda yang menunjukkan kepada beliau bahwa beliau itu anak turun orang-orang soleh. Jaga nama baikmu. Maka kata ulama, pelajaran penting bagi kita semua. Ingat baik-baik kebaikan-kebaikan dari simbah-simbah kita, dari kakek nenek moyang kita. Sehingga kalau kita mengetahui kebaikan dari kakek nenek moyang kita, simbah-simbah kita, kita memiliki niat, memiliki himmah untuk meneruskan apa yang sudah diukir sebagai kebaikan, ketaatan kepada Allah Ta'ala oleh para pendahulu kita yang soleh. Maka jamaah sekalian, monggo kita cek nasab kita ke atas ini, kita turunan siapa? Cari, adakah simbah-simbah kita yang orang-orang yang soleh, solehah, kebaikan beliau apa dalam agama ini, lalu kita bertekad untuk melanjutkan
apa-apa yang sudah baik yang sudah dilakukan oleh simbah-simbah kita itu. Yusuf alaihissalam melihat burhan minallah dan beliau menjaga nama baik dari keluarganya tersebut. Lolos. Ketika kemudian beliau dihadapkan kepada para wanita. Wanita-wanita itu sedang mengiris buah dan kemudian ternyata melihat Yusuf alaihissalam lupa mereka sehingga mengiris jari jemarinya sendiri. Allahu Akbar. Sampai-sampai mereka berteriak, ini bukan manusia, ini malaikat. Saking tampan dan rupawanya Yusuf alaihissalam. Yusuf ditawari dunia, tidak mau. Karena ridha Allah lebih penting daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Yusuf memilih di penjara. Tetapi Masya Allah, ternyata penjara itu bagi Yusuf adalah cara Allah untuk mematangkan beliau. Maka kita lihat ketika beliau keluar dari penjara, beliau membantu Mesir dengan ilmu dari Allah Ta'ala. 7 tahun panen digarap dengan baik, disimpan yang banyak, dimakan yang sedikit. 7 paceklik dihadapi dengan hasil panen 7 tahun sebelumnya, sehingga paceklik Mesir bahkan daerah di sekitarnya dengan izin Allah Ta'ala bisa ditanggulangi dengan baik. Siapa yang menanggulanginya? Seorang mantan budak dan nabi yang saleh, yaitu Yusuf alaihissalam. Bahkan ketika kakak-kakaknya, saudara-saudaranya datang dari Baitul Maqdis ke Mesir meminta bantuan, dan akhirnya mereka tahu bahwa yang membantu mereka adalah saudaranya sendiri yang dulu mereka buang, maka Yusuf alaihissalam memaafkan mereka semua dan mengatakan kalimat yang sangat indah, la tathriba alaikum, tidak ada celaan bagi kalian al-yaum, pada hari ini. Yusuf memaafkan mereka semua. Inilah teladan kemenangan dari orang-orang beriman. Orang-orang beriman dengan izin Allah Ta'ala yakin bahwa segala sesuatu sudah ada dalam rencana Allah. Maka sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah. Dan orang-orang beriman mengambil teladan kepada Yusuf alaihissalam. Dan ini pula yang dilakukan oleh Rasulullah waktu Fathu Makkah, Salahuddin Al-Ayyubi waktu pembebasan Baitul Maqdis, dan juga Muhammad Al-Fatih saat pembebasan Konstantinopel. Semuanya mengikuti teladan Yusuf alaihissalam. La tathriba alaikum al-yawm. Tidak ada celaan, hinaan kepada kalian semua. Semoga Allah ampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang saleh dan salihah, yang senantiasa bersama dalam kebaikan, ketaatan di dunia ini, dan insya Allah besok bersama-sama di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Salam untuk keluarga Anda semua di rumah masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha